keadilan pasti menang ya Allah. Amin. Nikmir pasti bebas. Amin ya robbal alamin. Amin 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 amin. Pokoknya doain terus supaya Ami cepat bebas. Akhirnya Nikita Mirzani udah keluar dan dia sudah menyandang status sebagai saksi. Udah bukan tersangka lagi. Nah, lu bayangin, hei kubu sebelah, lu kemarin yang udah seneng-seneng, yang udah syukuran dan lain-lain segala macem. Tunggu aja pembalasan Nikita Mirzani. Nikita Mirzani udah bebas dan lu siap-siap untuk menerima gebrakan baru dari Nikita Mirzani. Nikita Mirzani, semangat. Gue tahu lu orang baik dan lu itu dijebak. Sidang PK Nikita Mirzani kemarin menghadirkan jaksa Putri Manurung dan Donna dengan segudang masalahnya sama para terdakwa yang dipegang kasusnya sama dia, dengan jelas sejelas-jelasnya ngomong di depan hakim kalau Nikita Mirzani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Hanel Surapentol, Hanel yang membahas dan mereaksi berbagai isu serta konten yang sedang ramai diperbincangkan. Kali ini kita akan membahas Nikita Mirzani dan perkembangan terbaru terkait kasus yang sedang menjadi sorotan. Yang menarik, dalam proses hukum yang sedang berjalan, muncul sejumlah pernyataan dan fakta yang justru memunculkan pertanyaan besar. Apakah ini menjadi tanda bahwa posisi Nikita Mirzani mulai mendapatkan angin segar? Dan bagaimana dengan pihak-pihak yang sebelumnya begitu yakin bahwa dirinya akan terus berada dalam masalah? Bahkan ada pembahasan mengenai pernyataan jaksa, dugaan kontradiksi dalam proses hukum, hingga persoalan bukti yang kembali diperdebatkan. Namun di tengah semua itu, ada satu hal yang menurut saya juga tidak kalah penting untuk dibahas, soal bagaimana para pendukung seharusnya bersikap dan tidak menjadikan konflik seseorang sebagai alasan untuk membuli pihak lain yang sebenarnya tidak memiliki hubungan langsung dengan kasus tersebut. Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Tidak terbukti TPPU-nya dan minta keputusannya dikembalikan seperti putusan di PN Jaksel. Tumben amat jaksanya ngomong begitu. Oh iya, baru inget yang TPPU-nya terbukti itu kan Febri Adriansa Jampitsus. Gitu dong Putri sama Donna. Menyadari kesalahan ketua gangnya sendiri. Mungkin mereka udah sadar ya kali ya guys. Mudah mereka segera tobat, jaksa-jaksanya Kak Niki. Alhamdulillah kalau gitu ya. Tetaplah justice for Nikita Mirzani. Gua kagak peduli mau Nikita Mirzani dibebaskan karena alasan kemanusiaan kek, mau karena punya anak 3 kek, mau dia janda kek, gua kagak peduli. Yang penting gua bisa membuktikan kalau misalkan Nikita Mirzani itu bebas. Dan lu buat para netizen yang kemarin udah menghina gue nih ya, lu bilang aura gue maghrib, lu lihat berita, makanya lihat berita. Lu lihat berita kagak? Nikita Mirzani bebas dan dia itu sedang melaporkan kubu sebelah dan sedang diproses. Seneng gue, seneng dong. Apalagi lu tuh yang udah bikin syukuran, ya ampun. Habis berapa duit lu? Gue tanya, habis berapa lu bikin syukuran? Pasang tenda habis berapa? Sok-sokan. Kok cantik deh lu Nonton sidang PK-nya Niki nggak semalam? Nggak kelenteng itu JPU-nya comeback again, ke epic comeback itu JPU. Tengok, lihat kan yang pakai masker, yang paling pinggir sebelah kanan, yang besar, gede, nggak ada bayangannya, ngesot. Kok kayak genderuwo ini jadinya aku buat genderuwo explore. Bukan maksudnya yang pakai masker itu. Dari awal sidang Niki yang dari tahun lalu sampai PK ini pun dia udah pakai masker terus kan. Maksudku gini loh, Mbak, itu nggak sesak temboloknya. Kok tembolok sih? Icat, aku bukannya. Entah dulu, Icat, aku bukannya nimbrung. Aku cuma ingin menyebarkan awareness sama orang-orang kalau kamu itu penipu, tukang bohong. Masalah di situ, tapi yang menjadi persoalan, dia mengatakan bahwa
Nikita Mirzani terbukti TPPU, tapi di dalam surat tuntutannya sendiri ini sudah direnvoy ya, jaksa sudah merenvoy sendiri di depan majelis hakim. Dia bilang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, oke, di amat putusannya. Artinya dia sendiri tidak mengakui, tidak membenarkan bahwa TPPU itu ada, gitu. Tapi kemudian dipaksakan, ya, karena dia bilang di sini menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, amar putusannya adalah Nikita Mirzani tidak seperti TPPU. Artinya apa? Kontradiksi dengan pernyataan tadi dari pihak termohon ya di persidangan menyatakan bahwa Nikita Mirzani terbukti melakukan TPPU. Nah, kontradiksi dengan pertimbangannya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya mau sampaikan, ya, jaksa kembali mengulang di dalam tanggapannya. Ini sebenarnya kita sudah bahas kemarin ya. Nanti akan saya sandingkan dengan apa yang sudah ada dalam putusan. Jaksa melampirkan inilah yang dia bilang adalah potongan video live rekaman. Ini screenshot bos, bukan video. Mana videonya? Teman-teman media masih ingat nggak, ada nggak video live waktu diputar di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang narasinya seperti ini? Siapa sih namanya? Lafid Skin, Lafid Syah. Sama, dia juga produknya, biar dia dokter juga produknya jelek. Dokter Reza itu, iya benar dia. Artinya apa? Kalau kita kaitkan dengan ahli kemarin, pendapat ahli, ini berarti berbicara soal produk. Produk ini tidak boleh dijadikan objek sebagai objek ancaman, satu. Dia tidak boleh dijadikan sebagai objek pencemaran, itu produk. Nah, lalu kemudian jaksa mengcopy lagi ini. Kalau ini sudah Gua aja malu loh sekarang sama Fitri Sahuteru. Seenggaknya kan kalau dulu kan gua membela Nikita Mirzani itu kadang-kadang suka ngata-ngatain dia, bilang dia Markus lah, bilang dia judo lah, dan lain-lain segala macam. Seenggaknya dulu itu harusnya ada yang ngingetin gua gitu. Padahal kan di sini tuh banyak sekali pendukung-pendukung Nikita Mirzani, bukan cuma 1-2. Seharusnya kalau ada yang dewasa seperti ini, jangan obet. Kita boleh mendukung, kita boleh membela, tapi kita jangan pernah membenci orang. Apalagi orang itu tidak pernah ada masalah dengan kita, kan seharusnya seperti itu. Tapi kok seolah-olah gitu di media sosial ini para pendukung NM itu seolah-olah menormalisasikan pembulian terhadap Fitri Sahuteru. Padahal jelas-jelas Fitri Sahuteru juga tidak ada sangkut pautnya dalam kasus Nikita Mirzani, ya. Padahal kita tuh nggak kenal loh sama dia, kita juga nggak kenal sama Nikita Mirzani. Tapi mau-maunya kita masuk ke dalam personal mereka, bukan ke dalam kasusnya. Yang kita hantam malah Fitri Sahuteru, kita jelek-jelekan Fitri Sahuteru yang nggak ada sangkut pautnya, kan bingung ya Wak ya. Tapi ya Allah, ini sebenarnya merupakan berkah buat gua, di mana gua akhirnya dipertemukan dengan Fitri Sahuteru, dan dia menerima gua dengan kekurangan gua, dengan kebodohan gua pada saat itu. Dia memaafkan gue. Itulah hebatnya Fitri Sahuteru. Coba deh kalian mau nggak bertemu dengan Fitri Sahuteru? Kalian pasti minta maaf deh. Karena apa? Karena Fitri Sahuteru itu baik, luar biasa baiknya. menjelek-jelekan ini. Jangan begitu ya, Iya, hargai orang, saudara jaksa. Ya, saudara. Karena ini terkait dengan produk, sebenarnya produk itu tidak ada kaitannya dengan rahasia. Tidak kaitannya Rahasia. Oke. Bahkan mungkin orang bisa saja menilai suatu produk. Dan tinggal kena pertanggungjawaban dari pembuat produk atau produsennya itu untuk menunjukkan ini loh ingredients-nya, ini loh udah diteliti, ini sudah secara legal dia aman, dari titik POM aman dan sebagainya. Itu udah selesai sudah. Oke. Kalau ada pelaku yang katakanlah menyerang produknya, itu persoalan perdata. Dia bisa merugikan perusahaan itu, ini perdata gitu. Oke, terima kasih Ali. Kemudian saya perlihatkan lagi kepada saudara di putusan tingkat pertama, ya ini saya singkat tapi Anda bisa sambil membaca nanti ya, bahwa pada tanggal 14 Oktober 2024 saksi Reza Gladys pernah menerima video link TikTok berupa potongan live, dan video tersebut berisikan potongan video ya, berisikan potongan video live milik terdakwa dengan akun FBK Huru-Hara yang narasinya intinya itu menjelek-jelekan saksi Reza Gladys. Menjelek-jelekan itu dalam konteks tadi mengatakan bahwa
ini nih, biar yang jualan dokter sekalipun dan seterusnya menjelek-jelekan juga, mengata-ngatai si Reza Gladys ini sebagai dokter flexing gitu ya, kemudian dokter dempulan, dokter abu-abu dan lain sebagainya gitu ya. Nah kemudian di pertimbangan PT pengadilan tingkat tinggi ya di halaman 46 saya bacakan, setelah ada review dari Dr. Samira, terdakwa melalui akun TikToknya ya memberikan opini atau pendapat dan menilai pribadi mengenai produk kecantikan saksi Reza Gladys ya dengan kata-kata sebagai berikut. Tapi gue tahu mereka itu jualan skincare, nggak ada fungsinya, over klaim isinya nggak ada, cuma kiriman tok. Terdakwa juga menilai tampilan fisik dari saksi Reza Gladys dalam akun TikTok tersebut ya, mukanya dempulan, tebal dan kulit mukanya tidak seperti yang kalian lihat di TikTok. Pertanyaan saya, dari kalimat atau penilaian yang tadi saya sampaikan kepada ahli, ini bukan fakta versi kami, tapi fakta versi pertimbangan hukum, versi putusan. Saya meminta kepada ahli, apakah narasi menjelek-jelekan ya di live akun TikTok ini yang dipertimbangkan di tanggal 14 Oktober, di tanggal 2 November, di tanggal... Oke teman-teman, setelah kita menyaksikan dan mendengarkan pembahasan tadi, menurut saya persoalan ini memang semakin menarik untuk diikuti. Bukan hanya karena nama Nikita Mirzani selalu menjadi sorotan ketika berhadapan dengan masalah hukum atau konflik publik, tetapi karena dalam kasus ini muncul banyak sekali hal yang membuat publik bertanya-tanya. Kalau saya pribadi melihatnya, perkembangan seperti ini memang bisa memberikan harapan bagi pihak Nikita Mirzani. Apalagi dari narasi yang kita dengarkan, ada pembahasan mengenai perubahan status proses hukum yang terus berjalan, serta adanya pernyataan-pernyataan yang dianggap tidak sepenuhnya konsisten antara satu bagian dengan bagian lainnya. Saya tidak ingin mengatakan siapa yang pasti benar dan siapa yang pasti salah. Karena saya bukan hakim, saya juga tidak berada di dalam ruang sidang, dan saya tidak memiliki kapasitas untuk memutuskan perkara hukum. Tetapi sebagai orang yang mengikuti perkembangan kasus ini, saya merasa wajar apabila publik kemudian memberikan perhatian terhadap setiap detail yang muncul. Yang menurut saya menarik adalah ketika dalam sebuah proses hukum terdapat pernyataan yang dianggap bertentangan dengan pertimbangan atau keputusan sebelumnya. Disinilah masyarakat kemudian mulai bertanya, sebenarnya posisi perkara ini seperti apa? Apa yang sebenarnya menjadi dasar utama? Apakah bukti yang digunakan memang benar-benar kuat? Dan apakah semua hal yang dipermasalahkan memang bisa dijadikan dasar untuk menjerat seseorang? Menurut saya, pertanyaan-pertanyaan seperti itu sah untuk diajukan. Bukan berarti kita sedang menghakimi aparat penegak hukum. Tetapi proses hukum juga harus bisa dipahami oleh masyarakat. Karena ketika seseorang dijatuhi hukuman atau menghadapi tuduhan yang sangat serius, tentu publik ingin mengetahui dasar yang jelas. Dalam narasi tadi juga dibahas mengenai persoalan produk kecantikan, opini terhadap produk, serta pernyataan yang dianggap menyerang seseorang. Nah, menurut saya, disinilah persoalannya menjadi cukup rumit. Karena di era media sosial seperti sekarang, batas antara kritik, opini, hinaan, dan pencemaran nama baik memang terkadang menjadi sangat tipis. Seseorang bisa saja mengatakan, saya hanya memberikan pendapat. Tetapi pihak lain mungkin merasa bahwa pendapat tersebut sudah merugikan nama baiknya. Di sisi lain, seseorang yang menerima kritik juga harus siap apabila produknya dinilai oleh masyarakat. Apalagi jika produk tersebut memang dijual kepada publik. Menurut saya, sebuah produk yang dijual kepada masyarakat tentu tidak bisa sepenuhnya kebal dari kritik. Konsumen memiliki hak untuk memberikan penilaian.
Konsumen juga memiliki hak untuk mengatakan bahwa dirinya merasa cocok atau tidak cocok terhadap sebuah produk. Namun, tentu saja kritik juga memiliki batas. Menurut saya, kritik terhadap produk seharusnya tetap dibedakan dengan serangan pribadi terhadap orang yang menjual atau memproduksi produk tersebut. Kalau seseorang mengatakan, "Saya tidak cocok dengan produk ini," itu adalah opini. Kalau seseorang mengatakan, "Menurut saya produk ini tidak memberikan hasil seperti yang saya harapkan," itu juga bisa menjadi pengalaman pribadi. Tetapi ketika kritik mulai menyerang fisik, keluarga, kehidupan pribadi, atau hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan kualitas produk, menurut saya persoalannya menjadi berbeda. Dan menurut saya ini juga menjadi pelajaran penting bagi kita semua sebagai pengguna media sosial. Jangan sampai karena kita mendukung seseorang, kita kemudian merasa memiliki hak untuk menghina semua orang yang dianggap sebagai lawan dari orang yang kita dukung. Saya sangat setuju dengan satu poin penting dalam narasi tadi, yaitu bahwa pendukung seseorang seharusnya tidak ikut-ikutan membuli pihak lain yang sebenarnya tidak memiliki hubungan langsung dengan masalah tersebut. Ini menurut saya sangat penting. Karena sering sekali kita melihat di media sosial, seseorang sedang memiliki masalah dengan orang lain. Kemudian para pendukungnya ikut menyerang. Awalnya hanya 2 orang yang memiliki konflik, tetapi akhirnya ribuan orang ikut masuk ke dalam konflik tersebut. Padahal, para pendukung itu belum tentu mengetahui masalah sebenarnya. Mereka mungkin hanya melihat potongan video, membaca satu unggahan, atau mendengar cerita dari salah satu pihak. Kemudian langsung mengambil kesimpulan dan menyerang pihak lainnya. Menurut saya, ini sangat berbahaya. Saya pribadi percaya bahwa kita boleh mendukung siapapun. Kita boleh menyukai Nikita Mirzani. Kita boleh tidak menyukai Nikita Mirzani. Kita boleh percaya bahwa dia sedang mengalami ketidakadilan. Kita juga boleh memiliki pandangan yang berbeda. Tetapi jangan sampai dukungan itu membuat kita kehilangan akal sehat. Jangan sampai kita merasa bahwa karena kita mendukung seseorang, maka semua orang yang tidak mendukung orang tersebut otomatis menjadi musuh kita. Dan yang paling penting, jangan sampai seseorang yang sebenarnya tidak terlibat langsung dalam sebuah kasus ikut menjadi sasaran serangan hanya karena dianggap berada di pihak yang berseberangan. Menurut saya, hal seperti itu tidak sehat. Bahkan saya melihat bahwa dalam konflik-konflik besar yang terjadi di media sosial, terkadang masalah utamanya sudah tidak lagi dibahas. Orang-orang justru sibuk menyerang pribadi, menghina fisik, mengungkit masa lalu, bahkan menyerang keluarga. Padahal, kalau memang kita merasa seseorang melakukan kesalahan, kritiklah kesalahannya. Kalau memang ada proses hukum, biarkan proses hukum berjalan. Kalau memang ada bukti, sampaikan bukti. Tetapi jangan mengubah sebuah persoalan menjadi ajang kebencian massal. Saya juga melihat bahwa perkembangan kasus Nikita Mirzani ini masih akan terus menjadi perhatian publik. Apalagi jika memang ada perkembangan baru dari proses hukum yang sedang berjalan. Bagi saya, hal yang paling menarik adalah bagaimana semua pihak seharusnya menunggu hasil akhir. Karena dalam kasus hukum, seringkali apa yang kita lihat di awal belum tentu menjadi kesimpulan akhirnya. Hari ini seseorang dianggap berada dalam posisi yang sangat sulit. Besok bisa saja muncul fakta baru. Hari ini publik mengira seseorang pasti kalah. Besok bisa saja ada perkembangan yang mengubah situasi. Karena itulah saya pribadi tidak ingin terlalu cepat merayakan kemenangan atau terlalu cepat merayakan kejatuhan seseorang. Menurut saya, jangan pernah terlalu cepat bersyukur atas penderitaan orang lain. Ini bukan berarti kita harus selalu membela semua orang. Bukan berarti kita tidak boleh merasa senang ketika seseorang yang kita dukung mendapatkan keadilan.
tetapi tetap ada batas kemanusiaan yang harus kita jaga. Saya rasa inilah yang sering hilang dalam perdebatan di media sosial. Orang-orang terlalu sibuk ingin menang dalam perdebatan. Mereka ingin membuktikan bahwa idolanya paling benar. Mereka ingin menunjukkan bahwa pihak lawan paling buruk. Padahal, belum tentu mereka benar-benar mengetahui seluruh persoalannya. Saya pribadi lebih memilih untuk melihat perkembangan kasus ini dengan hati-hati. Kalau memang Nikita Mirzani dinyatakan bebas atau mendapatkan keputusan yang menguntungkan, maka tentu saja pihak yang mendukungnya akan merasa bahagia. Itu adalah hal yang wajar. Namun, saya berharap kebahagiaan itu tidak berubah menjadi kesempatan untuk kembali menyerang dan menghina pihak lain. Karena kalau kita ingin keadilan, maka keadilan itu harus berlaku untuk semua orang. Bukan hanya ketika menguntungkan pihak yang kita dukung. Kalau kita meminta agar Nikita Mirzani mendapatkan proses hukum yang adil, maka kita juga harus siap menerima bahwa pihak lain juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan. Menurut saya, inilah sikap yang paling sehat. Saya juga merasa bahwa kasus ini memberikan pelajaran bagi para figur publik maupun masyarakat biasa yang aktif di media sosial. Setiap ucapan yang kita keluarkan bisa memiliki dampak yang besar. Apalagi kalau seseorang memiliki jumlah pengikut yang banyak. Satu kalimat yang diucapkan bisa menyebar kemana-mana. Satu komentar bisa menjadi bahan perdebatan. Satu potongan video bisa membuat seseorang diserang oleh ribuan orang. Karena itu, menurut saya, semakin besar pengaruh seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya. Dan bagi para penonton atau pengikut, kita juga harus belajar untuk tidak menelan semua informasi secara mentah-mentah. Dengarkan, tonton, baca, kemudian pikirkan. Jangan langsung percaya hanya karena seseorang yang kita sukai mengatakan sesuatu. Dan jangan langsung membenci hanya karena seseorang yang tidak kita sukai mengatakan sesuatu. Menurut saya, inilah cara yang paling sehat dalam mengikuti isu seperti ini. Untuk Nikita Mirzani sendiri, saya tentu berharap proses hukum yang sedang berjalan dapat memberikan hasil yang seadil-adilnya. Kalau memang dia tidak terbukti melakukan kesalahan sebagaimana yang dituduhkan, maka tentu saja dia berhak mendapatkan kebebasan dan pemulihan nama baik. Namun kalau memang ada hal yang harus dipertanggungjawabkan, maka tentu saja proses hukum juga harus berjalan sesuai aturan. Intinya, jangan sampai tekanan publik, popularitas, atau kebencian terhadap seseorang menjadi faktor yang membuat proses hukum kehilangan objektivitas. Karena pada akhirnya yang kita harapkan adalah kebenaran. Dan menurut saya, siapapun orangnya, baik orang yang kita sukai maupun orang yang tidak kita sukai, tetap berhak mendapatkan proses hukum yang adil. Jadi kesimpulan saya, perkembangan kasus Nikita Mirzani ini memang masih sangat menarik untuk diikuti. Ada banyak hal yang masih harus dilihat secara lebih mendalam. Ada pernyataan yang masih perlu dikaji. Ada proses hukum yang masih harus kita tunggu hasil akhirnya. Saya sendiri tidak ingin terlalu cepat menyimpulkan semuanya. Tetapi satu hal yang pasti, kasus seperti ini menunjukkan kepada kita bahwa dunia media sosial sangat mudah membuat masyarakat terpecah. Karena itu, mari kita tetap mendukung orang yang kita percaya, tetapi jangan kehilangan rasa kemanusiaan. Mari kita tetap memberikan kritik, tetapi jangan berubah menjadi pembenci. Mari kita tetap mengikuti proses hukum, tetapi jangan bertindak seolah-olah kita adalah hakim yang sudah mengetahui seluruh kebenaran. Dan yang paling penting, jangan ikut menyerang orang lain hanya karena kita sedang mendukung seseorang. Karena pada akhirnya kita semua hanya melihat sebagian kecil dari sebuah peristiwa. Kita tidak berada di dalam kepala setiap orang. Kita tidak mengetahui seluruh fakta.
Kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Jadi menurut saya, lebih baik kita tetap kritis, tetap mengikuti perkembangan, tetapi juga tetap menjaga sikap. Untuk kasus Nikita Mirzani, kita tunggu saja perkembangan berikutnya. Apakah benar akan ada kejutan baru? Apakah proses hukum ini akan menghasilkan keputusan yang berbeda dari dugaan banyak orang? Atau justru masih akan muncul babak baru yang membuat publik semakin terkejut? Kita lihat saja nanti. Yang jelas, saya berharap apapun hasil akhirnya, keputusan tersebut benar-benar berdasarkan fakta dan hukum, bukan karena tekanan dari publik, bukan karena popularitas, dan bukan karena kebencian. Karena keadilan seharusnya tidak boleh bergantung pada siapa yang paling banyak memiliki pendukung. Sekian komentar saya untuk video kali ini. Kalau kalian memiliki pendapat yang berbeda, silakan tuliskan di kolom komentar dengan bahasa yang baik. Mari kita berdiskusi, bukan saling menyerang. Jangan lupa like ke videonya jika kalian suka, subscribe channel Surapentol, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video reaksi terbaru dari saya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.